Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview buku berjudul Risalah Cinta dan Kebahagiaan, karya Haidar Bagir. Ya, Haidar Bagir, bukan Haidar saya. Kalau kita baca dan kita pahami buku ini, pertama dari gaya penulisannya itu, penulis menyajikan gagasannya dengan cukup sederhana, sehingga mungkin tidak merepotkan kita untuk bolak-balik membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang pertama, buku ini berbicara tentang makna kebahagiaan. Secara gambaran mungkin yang bisa kita pahami begini, bahwa kebahagiaan itu seperti harta karun yang ada di bawah dasar laut, dan lautan itu adalah cinta. Nah, karenanya untuk mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus menyelami lautan itu, di lautan cinta. Itu secara sederhana. Saya ngopi dulu ya. Nah, yang sering kita lupakan, atau dengan kata lain ibarat harta karun tadi, kita sering lupa bertanya, apa sih itu kebahagiaan? Nah, menurut buku ini, kebahagiaan itu tidak akan bisa kita dapatkan, tidak akan bisa kita raih, tidak akan bisa kita gapai, kecuali kalau kita memberi kebahagiaan, kita menebarkan kebahagiaan kepada orang lain, kepada sesama, kepada masyarakat kita, gitu. Dan bagaimana sih kita meraih kebahagiaan itu? Dengan kata lain, ada 3 jenis upaya manusia dalam menggapai kebahagiaan yang diungkapkan dalam buku ini. Apa saja itu? Yang pertama, manusia cenderung ingin selalu memenuhi apa yang didambakannya, sehingga membuat dia terus bekerja misalnya dan melakukan segala hal. Ia selalu ingin memenuhi setiap kebutuhan, keinginan dengan cara tertentu tentunya ya. Tetapi upaya ini sebenarnya, kalau bisa kita bilang, ada 2 kelemahan. Yang pertama, bahwa boleh jadi pemenuhan keinginan kita itu tidak bisa terpenuhi semuanya. Dan kalaupun sudah kita penuhi, lalu kita mau apa gitu? Apakah ketika kita kebutuhan kita terpenuhi itu kita lantas kita bahagia? Tentu tidak demikian. Lalu jenis upaya yang kedua yaitu manusia yang mengurangi kebutuhannya. Dan tentunya cara ini tidak realistis. Karena kenapa? Kita punya kebutuhan yang kita makan dan lain sebagainya. Lalu apa itu upaya manusia mencapai kebahagiaan yang ketiga? Yang ketiga adalah mereka yang mendidik batinnya, sehingga selalu bersikap menyukuri apapun yang terjadi, menyukuri apapun yang ia dapatkan, sehingga dari situlah ia merasakan kebahagiaan. Dan
gagasan yang kedua dalam buku ini tentang kehidupan. Buku ini mengatakan bahwa kehidupan itu, kehidupan manusia ya, adalah perjalanan cinta. Yaitu ya, buku ini menjelaskan dengan kita harus mengetahui 3 hal. Pertama yaitu sebagaimana yang dalam hadis katakan, min aina fi aina ila aina. Nah, buku ini mengatakan seperti itu. Dari manakah kita? Itu yang pertama. Dan kedua, sedang di manakah kita? Dan ketiga, mau kemana? Tentu kita menjawab bahwasanya kita adalah ciptaan yang artinya kita berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Itu pun kalau kalian bukan ateis ya, tapi terserah. Dan yang kedua, itu sedang di mana? Maka jawabannya kita ada di bumi. Dan yang ketiga, mau kemana kita? Mau ke Tuhan yang Maha Esa. Kita akan kembali melalui kematian itu. Dan buku ini mengatakan bahwasanya tempat kita diciptakan karena kecintaan Tuhan kepada kita. Dan melalui syair-syair Rumi bisa kita pahami dalam buku ini bahwa seseorang manusia sejatinya ketika diciptakan dan ia hidup di dunia, ia merasakan kerinduan untuk kembali kepada penciptanya atau kekasihnya, kalau bahasa sofistik gitu ya. Dan soal cinta ini, kalau buku ini mengatakan apa itu tanda cinta dari seseorang, yaitu cinta yang bisa dilihat akibatnya, bukan yang justru makin cinta yang pasaran gitu ya, tapi cinta yang darinya kita melihat suatu kebaikan dan semacamnya. Adapun yang gagasan yang ketiga dalam buku ini, ia berbicara tentang sumber-sumber kebahagiaan. Sama halnya kalau kita mendaki atau kita di sebuah tempat, kita melihat air yang mengalir, tentu kita akan bertanya, dari manakah air ini mengalir? Pastinya ia ada sumbernya. Lalu di mana sumbernya? Kan ia ada di atas gunung. Lantas dengan itu kita, karena keingintahuan kita menuju ke atas gunung, ke sumber air itu. Dan sumber air itulah yang memberikan kita kehidupan. Sebagaimana mendaki gunung, kita harus menyiapkan alat-alat seperti misalnya pakaian dan lain-lain ya, karena saya juga belum pernah mendaki itu. Kalau dalam buku ini dikatakan sesuatu yang harus atau yang menjadi bekal kita menuju sumber kebahagiaan itu adalah, pertama kita harus menyucikan jiwa kita dari segala macam keburukan, sombong, dengki, dan lain-lain. Lalu kita pun juga mesti menjalin kedekatan kepada pencipta kita, karena pencipta kita inilah yang paling tahu bagaimana kita bahagia. Oleh karenanya kita harus mesti pergi ke sana, siapapun itu. Dan selain itu tentunya seorang yang sudah terlepas dari kecenderungan duniawi, keterikatan pada harta ya, dia justru menjadikan kerja sebagai passion atau cinta. Inilah tanda seseorang yang
sedang menuju sumber kebahagiaan itu. Dan yang terakhir adalah seorang itu menaklukkan egoisme. Nah, sekarang terserah, ini adalah pilihan kita. Kita ingin menyelami, apakah kita akan menyelami lautan cinta itu lalu meraup kebahagiaan, ataukah kita menyelami lautan kebencian sehingga menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan pada hidup kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari ulasan buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.